Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Are you feeling okay? Are you feeling hungry? Yeah. Are you feeling sleepy? Yeah. Are you feeling happy? No. Hari ini agak bahagia. Yes. Yes. Gak semangat bener ya? Yes. Ya, hari kami udah skip ya. First time aja pilihan ya. Ahmad. Yes. Aryan. Bimantara. Calvin. Dennis. Ini. Semua yang namanya itu Muhammad. Semua ya. Oke. Dani, Hanif, Soleh, Sidan semua ada. Ini bacanya pilih Agus. Wah, enggak ada ya. Sultan, Fajri, Rifki, sini ada. Rifki ada. Ada. Wah, Rizki yang Nur Ais. Okay. In the previous meeting, what material we have discussed before? Sebelumnya kita udah bahas materi apa sih? Simple apa gitu? Depannya simple ya? Simple, future sama oke, yang ada continuous ya, present sama past. Oke, nah kita lanjutkan ke simple present. Nah sebelum kita ke present, kita akan review ulang sedikit verbal sama nominal sentence karena ini akan terkait dengan present ya. Jadi kita bahas kilas saja, nanti baru kita ke present ya. Nah jadi kalau di dalam kalimat ya, terutama pada tenses yang dia jadi basic kayak tenses present ya, itu ada namanya pola verbal sama nominal sentence. Nah mungkin masih ingat. Jadi kalau dalam kalimat itu kan ada dua jenis kalimat ya dalam bahasa Inggris ya. Namanya kalimat verbal, kalimat yang memang kata kerjanya memang berbentuk verb. Nah jadi kita biasa temukan verb di dalam kalimat tersebut. Misal I have breakfast in the morning, I have lunch in the afternoon, we study English every Friday for example, we go to campus by motorcycle for example, we we play a game on the weekend for example. Jadi jelas ada kata kerjanya. Saya sarapan di pagi hari, makan siang di siang hari, pergi ke sekolah, pergi ke kampus dengan motor, misal we go to work every day, pergi kerja setiap hari. Jadi jelas ada kata kerja. Nah itu kalimat verbal ya, jadi verbnya jelas, subjeknya juga ada. Nah, ada objek keterangan bebas yang jelas itu bahwa intinya kalimat itu ada subjek, harus ada verb ya. Subjek berdiri sendiri nggak bisa, verb berdiri sendiri nggak bisa. Pasti subjek akan selalu diikuti dengan verb, verb yang jelas ya, kata kerja. Nah, terus kita ke sini ada pola nominal namanya. Kalimat yang verbnya itu dia berbentuk to be. Nah, atau verbnya itu verb bayangan. Nah, misal ketika ada subjek harus ada verb kan nanti kerjanya itu. Nah, ketika kita ingin menuliskan kalimat atau ketika kita misal mendengar kalimat katakanlah dia cantik, atau dia tampan, ada kata dia subjek jelas. Cantik, tampan bukan verb, dia kata sifat. Nah, maka kalimat tersebut butuh verb nih. Ada subjek dia caranya butuh verb, predikat. Maka kita munculkan verb bentuknya. Nah,
Maka ketika kita bilang dia cantik, maka she is beautiful. Dia tampan, he is handsome. Misal, kamu luar biasa, maka you are great. Kita adalah murid, we are student. Aku adalah seorang guru, I am a teacher. Jadi jelas, meskipun formnya bentuknya lebih, tapi intinya ada subjek, ada vokal dalam bahasa Inggris harus seperti itu. Terus kita ke sini, apa kaitannya dengan ini? Pasti akan terkait dengan simple present. Tenses terkait dengan verb ya. Tenses itu pasti terkait dengan kata kerja, dengan aktivitas, dengan kegiatan. Dilakukannya kapan? Ya. Yang membedakan itu adalah kapan dilakukannya, karena itu akan merubah verbnya. Nah, kira-kira present tense, kira-kira dilakukan kapan? Dikerjakan kapan kira-kira kalau present tense? Sekarang bisa, tapi bisa lebih luas dari itu, yaitu saat ini. Saat ini bukan berarti harus sekarang ya, karena sekarang itu adalah miliknya continuous. Nah, tapi lebih ke aktivitas kegiatan ya, yang terjadi yang bisa saat ini atau kegiatan yang biasanya relate dengan aktivitas yang jadi daily activities atau daily habit, rutin, atau bisa juga menyatakan sebuah kebenaran umum atau fakta umum, mendeskripsikan sesuatu yang memang yang seperti itu, yang memang faktanya ya kayak gitu. Bisa seperti ini. Fungsi yang pertama, ketika kita ingin refers to activity ya, kegiatan yang biasa jadi rutinitas kita harian. Bisa katakanlah di pagi hari, I go to work every day, I go to school every day, for example. I always have breakfast in the morning. Bisa di pagi hari harus sarapan. Nanti di sini di pagi hari nggak harus sarapan, nggak ada. Tapi harus makan siang ada. Oh enggak, makan malam? Ya, makan malam ya. Nah jadi rutin, bisa di pagi hari, bisa katakanlah biasa what time do you get up, bisa. Biasa bangun jam berapa? Selain hari minggu dulu. Di selain hari minggu. Nah bisa. Terus kira-kira on Sunday ketika di hari minggu biasa bangun jam berapa? Terus bisa setelah bangun pagi di hari minggu what do you do biasanya? Itu lagi. Oh jadinya masih pagian dari itu lagi gitu ya. Nah di situ bangun nyari makan. Gak mandi, main game, tidur lagi. Itu terus ya sampai malam. Jadi rutin kalian lakukan biasanya di pagi hari, bisa wajib harus have breakfast in the morning. Misal pagi itu harus sarapan, misal terus siang itu harus makan siang, misal pagi harus mandi, misal I always take a bath in the morning. Misal pagi harus mandi, siang hari misal harus makan siang, terus misal kegiatan siang hari harus ngapain, misal harus tidur siang. Ada di sini yang siang harus tidur? Ada. Dan nyata ya, enggak ya? Nah bisa, biasanya gadang nih, siangnya harus ngantuk ya. Bisa pagi, terus bisa menjelang agak sore ada yang tidur di makan pagi. Ada. Terus yang sore bisa setelah pagi, biasanya kegiatannya ngapain ya? Bisa setelah tidur lagi. Sore lagi, ya. Misal nonton TV, pada saat play game, ada yang harus main game. Misal sorean, bisa setelah maghriban gitu ya. Ada yang kan harus oh, ada BBA. Bukan kegiatan kopi, sore kita BBA yang bukan ikro. Ya kan kita tahu ya. Misal subhanallah ya. Bisa ngajar apa yang diajar? Bisa. Terus bisa. Terus salah satu takbir harus imami azan. Ya nggak tahu ya, kegiatan apa kan beda-beda. Bisa tiap orang punya individual action masing-masing. Terus malam itu bisa ada belajar. Enggak. Ada yang harus kerja, pada saya ada kerja malam. Bisa harus misal malam itu harus main game, harus play sosial media, pada saya bisa harus nonton
sampai dini hari sampai subuh. Jadi rutin kalian lakukan di pagi, siang, sore, atau misal rutinitas yang kayak frekuensi, for example, misal berapa ya? Misal main game seminggu berapa kali, for example, main bola misal lebih seminggu sekali, for example. Jadi ya intinya ya jadi rutinitas saja ya. Terus misal, nah di pagi hari misal di malam hari butuh kopi misal ada yang cup of coffee, ada yang malam harus kopi oh banyak, ada harus teh enggak banyak ngesah ini oh iya setiap hari. Nah misal pagi harus katakanlah for example kebiasaan drink cup of coffee atau drink a glass of tea for example. Terus kayak tadi ya hari Minggu nanti atau bisa juga menceritakan aktivitas yang kita lakukan saat holiday liburan. Hari Minggu tadi misal hari Minggu biasanya agak siang, for example kalau agak pagi biasanya main ya, kalau ada hari biasanya malam itu pagi. Jadi seperti itu juga salah satu contoh aktivitas harian yang dilakukan saat waktu tertentu atau saat liburan. Terus kita kasih fungsi yang kedua, ketika ingin menyatakan peristiwa atau kejadian yang memang itu sudah umum, faktanya ya kayak gitu, sudah jadi general juga ya, kayak kebenaran secara ilmiah, secara keilmuan, baik ilmu alam, ilmu sosial yang memang seperti itu alami. Misal, the sun rises from the east, matahari terbit sebelah timur, the sun sets in the west, matahari terbenam di sebelah barat, yang kayak gitu nyatanya. Itu kita pakai present tense. Nah, di sini kan verbal ya, ada kata kerja jelas. Terus misal, nah bumi mengitari matahari bulan. Nah itu juga verbal sentence, ada kata kerja. Terus yang bawah, water boils itu mendidih ya. Jadi air mendidih saat suhu status derajat Celcius ya. Nah faktanya seperti itu. The human body consists of billion cell ya. Jadi tubuh manusia terdiri dari jutaan sel. Ini juga verbal sentence. And this is when we spoken. Nah, di sini verbnya bentuk to be, maka ini bentuk nominal sentence ya. Bahasa Inggris adalah bahasa yang luas diucapkan di seluruh dunia. Jakarta is the capital of Indonesia. Jakarta ibu kota Indonesia, ini juga nominal sentence tadi. Terus all living things ya, segala makhluk itu membutuhkan fire itu sebenarnya untuk air untuk bertahan, survive. Terus the chemical symbol ya, jadi kayak simbol kimia air H2O, oksigen apa? Oke. Nah, secara kimia memang seperti itu. Misalnya Earth has one moon, bumi hanya punya satu bulan saja. The four seasons are, ini juga nominal. 4 musim nih, semi, panas, hujan sama dingin. Kalau Indonesia has 2 seasons ya, dry and wet season ya. Panas, kemarau dan penghujan. The shortest month of the year is February. Bulan terpendek kalau sekarang adalah Februari. Atau kalau dibalik nggak masalah. Kalau nominal itu kalau dibalik nggak masalah. February is the shortest month of the year misalnya. Februari bulan yang paling pendek. Oksigen penting untuk respirasi atau pernapasan manusia. Ini juga nominal. Tubuhnya full. Terus ini nih, mobil punya 4 roda bersepol ya. Trace ya, tadi bisa melaju, berlari bisa, berjalan juga bisa ya. Tergantung konteks ya. Kereta berjalan pada lintasannya. Terus apalagi yang banyak sekali nanti kalian bisa baca. Intinya menunjukkan bahwa ya fakta seperti itu. Terus itu pun juga sama sebenarnya ya. Fish lives in the water ya, ikan hidupnya di air. Kucing punya 4 kali pada sampel ya, jerapah makannya rumput. Sama manusia memakan segala versi. Jadi memang faktanya memang seperti itu. Terus apa sih there are 7 days in a week, ada 7 hari dalam seminggu, ini juga nominal sentence. They are 12 months in
year, 12 bulan dalam setahun. On Islam, bumi itu bulan sekarang masih diperdebatkan bulan apa enggak, dan sebagainya. Jadi ya contoh-contoh ini tuh ada apa ya, ada verbal, ada nominal sentence, dan ini present. Terus bisa juga menyatakan apa ya, sesuatu yang memang dia sudah dijadwalkan, sudah ada jadwal, ada kepastiannya, meskipun belum terjadi. Karena present itu memang sekilas dia apa ya, dia itu memang dekat dengan future sebenarnya, sudah dijadwalkan dan akan terjadi. Memang waktunya itu yang sudah ada. Misal kayak jadwal pertandingan football match, bisa timnas, misal for example bermain dengan ini di stadion di Liga Barcelona. Jadi memang sudah ada jadwal. Misal timnas plays football, misal beberapa hari nanti sebelum lebaran memang sudah dijadwalkan. Itu pakai present. Future juga bisa masuk. Terus jadwal keberangkatan atau tibanya transportasi umum. Nah ya, misal katakanlah ini jadwal kereta api. Nah, train arrives ya, kereta itu sampai di stasiun jam sekian itu pasti. Nah, misal kalau kalian mau ke Jogja pakai kereta api, ya itu biasanya ada jadwal jadwal berangkat, jadwal tiba itu biasanya maju mundur itu kan cuma berapa menit kok, karena sudah pasti. Terus terus apa lagi ya, jadwal take off pesawat. Nah itu juga sudah pasti. Jadwal keberangkatan bis, misal itu juga sudah pasti jam sekian, biasanya sampai jam sekian. Terus jadwal tadi kuliah. Nah ya, jadwal kuliah, jadwal pelajaran, for example bikin atau ending jam berapa, hari apa, for example. Terus kayak tanggal lahir pasti pakainya is. My birthday is on, misal pasti pakai is. Terus kayak perayaan, kegiatan event, misal mulai kapan sampai kapan. Terus kayak apa lagi ya, jadwal ujian, tes itu juga sudah dijadwalkan, kayak this test on Friday atau this test is on Friday misalnya, seperti itu. Jadi itu menggunakan present. Terus nah ini bisa juga ketika kita ingin describe someone atau something, ketika kita ingin menggambarkan, menceritakan atau menjelaskan tentang mungkin secara appearance ya, secara fisik, behavior, watak, perilaku, terus secara apa lagi ya, karakteristik. Nah kita biasanya menggunakan present. Bisa kita ingin menjelaskan tentang diri kita sendiri. Misal, I have complete eyes, aku punya mata warna hitam, for example. I have blonde hair, aku punya rambut yang agak pirang-pirang, for example. Nah, jadi kalian menggunakan present. Misal, I can speak atau I speak English a little, misalnya aku bisa bahasa Inggris sedikit, ya, bukan little gitu ya. Terus kita bisa pakai present. Terus tidak hanya orang, ketika kita bisa ingin describe about animal, misal we have special atau kita punya pet, misal piaraan, for example. Kita ingin menceritakan misal kucing, for example, dog, for example. Atau kita ingin describe about a place, tempat, for example, or home, or house, or bedroom, or city, kota, Indonesia, for example, itu pasti pakai present. Terus menjelaskan benda pun juga sama. Kita punya benda sayang, for example, I have special motorcycle, for example. Motorcycle seperti apa, unik, warnanya apa, harganya berapa, desainnya, futuristik dan sebagainya. Kita pasti pakai present. Terus penanda waktunya apa? Nah, jadi penanda waktunya itu ya penanda waktu yang terkait dengan setiap, misalnya FGD setiap hari, misalnya pergi sekolah di kampus setiap hari, FGD setiap minggu, for example kalian pergi jalan-jalan setiap minggu, every month setiap bulan, for example kalian watch a movie every month, setiap tahun bisa every year, setiap tahun ganti motor kan bisa ya. Nah, atau in the morning, in the afternoon, in the evening, atau sesuatu yang
sekali sehari, twice a week 2 kali seminggu, 3 times a month 3 kali sebulan. Atau identik dengan itu frekuensi ya, misal I always have breakfast, selalu sarapan nih, berarti rutin. I usually have lunch. Nah, aku biasanya makan siang, tapi seorang. Nah, tapi lebih banyak hilangnya. Terus sometimes eat fast food. Nah, misal kadang-kadang makan makanan cepat saji, I seldom study English dalam belajar bahasa Inggris misalnya, atau I never win game competition, nggak pernah menang game misalnya. Jadi seperti itu, jadi rutin ada frekuensi waktu. Terus kita kesini, setiap tenses punya karakteristik ya. Misal present itu menggunakan verb 1, menggunakan to be, present is, am. Kalau I pasti am, kalau she it pasti is, kalau you be sama be pasti a. Ini wajib ya, ini akan pakai. Terus kita butuh kata kerja atau perubahan kata kerja. Ketika subjeknya adalah I, we, they atau diri ayu, maka kata kerjanya tidak di NDS atau ES. Ketika subjeknya she it, maka kata kerjanya harus di NDS atau ES. Ini adalah kunci di present itu ini. Terus kita butuh yang namanya kata bantu, do atau does. Kata bantu di sini fungsinya hanya membantu untuk nanti membentuk negatif sama interrogatif. Nggak bisa diartikan. Do itu kan mengerjakan dia, tetapi di sini nggak bisa diartikan. Do atau does fungsinya hanya membantu, membentuk. Dia nggak bisa diartikan seperti kata kerja. Jadi ibarat kata dia ada tapi nggak berarti. Do atau does maksudnya. Ketika subjeknya I, they pakainya do, kalau subjeknya she, it pakainya does. Kita akan lihat contoh. Kita kesini. Fill in the blank by using is or are. Perhatikan, kira-kira ini pembahasan jamak. Fokus ke subjeknya saja, nggak usah ke arti seluruh kalimatnya. Nomor 1. Nah, ini semua nominal sentence. Is 2, is these flowers 3, 4, is 5, 6, 7, is. Nah, 8, 9, 10, satu, is 2, 3, 4, 5, 6, is. Nah, kopi dia belum ada tanggal, tapi dia pasti tunggal. 7, 8, 8, employee itu tunggal. Kalau pakai S dia sama. 9, 10, nah fokusnya kepada subjek ya. Bunga-bunga di taman, meskipun tamannya satu, kita fokusnya ke bunga-bunga, bukan keterangan tempat ya. Kita fokus ke subjeknya. Nah, terus kita kesini nih. Lagi nominal sentence. Bagaimana kalau kita ingin membentuk pola negatif nih? Misal SMA ini akan selalu pakem, tidak akan berubah. Terus untuk membentuk kalimat positif, negatif, interrogatif ya kayaknya bisa bilang ada subjek, to be-nya SMA plus noun form. Jadi diisi selain kata kerja, benda, sifat. Terus negatifnya subjek, to be, SMA plus noun form. Interrogatifnya to be ke depan plus subjek plus noun form. Jadi kalau dalam bahasa Inggris untuk kata apa itu pasti beda-beda tergantung tenses, beda ketika kita bahasa Indonesia. Semua akan memakai kata apa karena nggak kenal tenses. Tapi kalau bahasa Inggris membentuk kata apakah titik-titik itu pasti akan beda. Ya. Tenses punya rumus masing-masing. Misal, I am a student, aku seorang siswa. Aku bukan seorang siswa, maka I am not a student. Interrogatifnya kayak positif dibalik. Am I a student? You are diligent student. Kau adalah siswa yang
negatifnya you are not diligent student. Kalau bukan siswa yang rajin, interrogatifnya are you diligent student? Apakah kamu siswa yang rajin? Ketika jawabannya yes no, maka jawabannya akan ikut pertanyaannya. Kalau pakai to be, jawabannya to be yes I am. Kalau no I am not. Misal Rudy is at class today. Rudy di kelas hari ini. Rudy is not at class today. Rudy tidak ada di kelas hari ini. Is Rudy at class today? Kalau jawabannya yes, maka ikut yes, he is, ya. Nah, kalau no, he is not. Jadi seperti itu. Untuk yes no question ikut Rudy-nya. Terus ikut subjeknya kira-kira siapa. Kalau orang ketiga, kita bisa pakai she or me, atau mungkin pakai they. Misal ini, you are my best friend. Kau adalah teman terbaik. Maka tinggal you are not my best friend. Maka tinggal gini. Oke, terus interrogatifnya tinggal, nah ya, are you my best friend? They are sweet couple. Mereka adalah pasangan yang manis. Nah, maka interrogatifnya tinggal terus maka interrogatifnya tinggal dibalik. Misal, my sister is, ya, is a famous singer, ya. Nah, saudaraku adalah penyanyi terkenal, maka ya tinggal is not atau isn't. Boleh disingkat, boleh enggak sebenarnya, ya. Nah, ini enggak saya singkat. Nah, terus interrogatifnya tinggal is. Nah, is my sister a famous singer? Kalau jawaban yes, maka yes, she is, ya. Kalau no, she is not. Nah, jadi kalau orang ketiga yang kaitan dia atau she, maka jawabannya harus yes she is atau yes he is. Nah, sorry. I am an English teacher. Nah, maka ya tadinya tinggal I am not a English teacher. Terus interrogatifnya tinggal di nah, jadi seperti ini. Jadi tinggal tambah not ya bahasa. Ini kalau nominal, nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, tinggal tambah not saja. Nah, terus ini kalau pola verbal gimana? Nah, kan tadi salah satu cirinya kan pakai SES ya. Nah, jadi ke sini. Setiap perubahan kata kerja itu ada rumus. Kayak kemarin kita bahas kok untuk membentuk rumus kan pakai ing. Tidak asal kok tempelin selesai enggak. Ada rumusnya kemarin ya. B jadi reading oke, study oke. Right bukan writing tapi writing. B jadi making bukan making. Nah itu ada rumusnya, ada formulanya, ada aturan rule-nya. Terus kayak bentuk regular verb, ada yang di ending D, ada yang di ending D, itu juga ada aturannya. Kata kerja apa yang harus di ending D, kata kerja apa yang harus di ending D, ada rule-nya. Sama halnya dengan present tense SES, ada kata kerja yang harus di ending S dan ES. Nah kita ke tengah dulu. Ketika verbnya, kata kerjanya endingnya huruf konsonan resmi, maka huruf E berubah jadi I baru tambah ES. Study. Sebelah kiri kalau yang memakai dari ayu, kalau yang memakai she it berarti dia pakainya ini. Ayu ide pakainya study, kalau she it pakainya studies. Terus ketika kata kerjanya endingnya OS, HG, CHS dan SS, maka tambah ES. Go jadi goose, bukan goes. Go jadi goose. Kalau I ide pakainya go, kalau she it pakainya goose.
she pakainya das, bukan dus ya, das. Kalau ini bus, kalau ini das ya, bukan dus. Beberapa pelaku pakainya dus, bukan dus, das. Terus lebihnya secara umum kebanyakan memang kata kerja itu GNDS. Plays, swims, drinks, runs, walks, nah itu pakai. Soal tadi ya. Satu. Dia harus paham tugas dan sama ya, karena ini akan ngaruh ke grupnya. Waters. Okay. The earth rotates ya pakai S. Sound. Travels ya, karena dia kata gantinya in. Once. Need. Karena jamak kata gantinya D. The moon shines pakai S. The stars shine nggak pakai S. Oke. Cats have ya. Kalau kuncinya satu pakai S. Ice smell. Nah. Atmosfer bumi condense. Tubuh manusia edits sama. Oke. My brother push nggak usah pakai A, pakai kami. Dua set. Tiga yang masuk bulan dan namanya itu kan sudah jadi bulan-bulanan ya. Tiga kaki lagi, nah ini belakang ya. My sister kardus dulu ya. Empat eat we. The train comes. The cat sleep. Okay. They watch. Okay. The teacher use pakai S karena the teacher belum spesifik dia atau she, tapi jelas dia enggak. Reads ya. The children correct. Nah, karena dia the children itu jamak kata gantinya D, maka kan dia S. Seperti itu ya. Nah, terus kalau kayak gini, gimana kita membuat positif, negatif sama inovatif? Nah, ini dua tugas pakai satu. Tadi saya bilang kita butuh kata bantu. Dua tugas dalam action, terutama verbal. Kita butuh kata bantu. Dari Ayu pakainya do, Jiet pakainya das. Hati-hati. Tadi saya bilang tunggal jamak itu akan mengaruh ke kata ganti. Sama halnya verb tadi tunggal yang S kayak tadi ya, ini nggak pakai STS nya sama. Jadi kalau dia she pakai das, Ayu pakai itu. Jadi hati-hati. She, he, was. Apa lagi? We, they, was juga. Jadi hati-hati. Terus kita fokus ke sini. Secara gampang aja ya. Kalau dari Ayu bagian S, biar S itu ya, biar gampang. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk ini? Bagaimana kalau kita ingin membentuk bagaimana kalau bisa kita ingin membentuk positif ya? Misal subjek diikuti verb satu. Verb satu itu entah pakai S apa enggak S, itu kan tergantung si subjek ya. Nah, jadi verb subjek plus verb satu. Terus negatifnya subjek plus do atau das, tergantung subjeknya pakai apa. Plus 4 diturunkan plus verb satu. Interrogatifnya do atau das turun, plus subjek diikuti verb satu. Nah, prinsipnya itu kayak gini. Kita dengan bahasa Indonesia misal saya belajar bahasa Inggris, saya tidak belajar bahasa Inggris. Apakah saya belajar bahasa Inggris? Tidak belajar, kasih kata tidak otomatis negatif. Tapi kalau bahasa Inggris tidak bisa, setelah subjek ketemu not nggak boleh. Untuk kata bantu. Nah, maka kita gunakan dan das ini maksudnya. Misal, I play piano, aku main piano. Aku nggak main piano, maka I karena I terus pakainya do, maka I do not play piano. Interrogatifnya do turun, do I play piano? Apakah aku main
main piano? Kalau jawabannya yes, no, maka jawabannya harus ikut pertanyaannya. Yes, I do. Kalau no, I do not. Jadi membentuk apakah itu tadi pakai is, pakai are, sekarang pakai do. Artinya sama apakah. Jadi di sini do not, do di sini dari artikan, dia fungsinya hanya membantu, bukan kata kerja utama. Terus Rina plays piano. Kenapa Rina pakainya plays bukan plays? Kita tampil lagi. Karena sebagai she doyan es. Terus negatifnya Rina, karena Rina sebagai she maka pakainya does. Rina does diikuti not, turun ke verb 1, verb original. Play. Nggak usah pakai s plays karena sudah dipanggilin does ya, banyak s bilangnya. Does not play, bukan does not plays ya. Sudah dipanggilin does. Terus interrogatifnya prinsipnya sama, does no, does Rina play piano. Kalau jawabannya yes, yes she does. Kalau no, she does not. Tinggal ngikutin saja. Kalau Ruby yang main piano maka yes he does. Kalau no, he does not. Kalau we berarti tinggal ikutin yes we do, no we do not. Soal berani ya? Berani. Nah, kalau yuk simpel aja kalimatnya ya. I don't atau I do not ya, boleh singkat berbeda. I don't love you. Interrogatif. Do I love you? You love me. You benar do not atau don't ya? You don't love me. Interrogatifnya. Do you love me? Dari sini, kenapa kok muncul kata do you love me atau why do you love me dari sini? Dari ini kita bisa tambahkan BH question why do you love me jadi judul lagu. Atau who, misal atau who, jadi dari sini asal. Soal lagi. My sister has a British cat. Saudaraku punya kucing British. Kenapa pakainya has? Karena she pakainya has bukan have ya tadi ya. Negatifnya my sister does not. Oke, does not. Turun verb 1. Have. Interrogatifnya tinggal ikut ya. Does my sister have a British cat? Nah, jadi bisa untuk soal saya kasih positifnya. Kalian membandingkan interrogatif ya. Kalau bisa di soal itu saya cuma tuliskan bahasa Indonesia terjemahkan. Positif kalian salah, negatif itu salah biasanya. Biasanya gitu. Karena akan ikut terus di atasnya. Terus bawah my brother goes to Jakarta. Does okay, does not, biasa. Terus turun verb 1, go to Jakarta. Oke, interrogatifnya berarti tinggal ini ya. Does my brother go to Jakarta? Nah, ini sudah. Next, a student does a project. Kenapa pakainya does? A student seorang siswa, bisa boy, bisa girl. Bisa laki, bisa perempuan. Does itu dari kata kerja ya, mengerjakan. Nah, berarti kan dia bisa she, maka pakainya does a project. Kira-kira ini berarti a student does benar, does not. Turun verb 1. Karena sudah beda konsep. Does not yang melekat pada not itu kata kerja baru nggak bisa diartikan. Sedangkan di sini turunan dari atas kata. Nah, do a project. Terus itu bajunya tinggal di does a student do a project. Oke ya. Terus bawah the students do homework. Murid-murid mengerjakan PR. The
students itu jamak mereka, maka B pakainya do ya. Do di sini verb. Kata baru. Oke, dong. Turun verb 1. Do, come. Terus tinggal ngikutin ya. Do, the students ya. Do. Meskipun sama-sama do beda. Do di sini turunan dari kata kerja, kata bantu. Do di sini kata kerja. Jadi bukan berarti terus meskipun sama do satu hilang ya, karena mereka itu secara posisi fungsinya beda. Gampang ya? Kita coba kombinasikan nominal sama sentence. Gampang. Yang penting kita tahu verb sama nominal ya. Nanti hasilnya kayak gini. Bisa. Bangun jam 5 pagi. Verb atau nominal diulang. Verbal ya. Ada kata bangun, kata kerja. Yuk. I get up at 5 pagi itu 5 IN aja ya. Kalau bisa IN bisa. Saya membersihkan tempat tidur. I clean my bedroom. Saya pergi ke dapur. I go to kitchen. Lalu terusan dia. Lalu then saya membuka kulkas. I open refrigerator. Kelas tadi juga kelas itu kulkas itu gini, kan kulkas bisa enggak kayak gitu enggak. Ya mungkin bacanya tahu enggak itu maksudnya. Oke ya, I open bisa refrigerator atau refrigerator ya. Oke, terus lalu saya membuka kulkas, ada banyak sayuran. There awal bisa, there are bisa ya, there are banyak sayuran. Many vegetables. Saya memasak. Bisa memasaknya untuk saya, aku masak. Tapi masakan saya tidak enak. Masakan saya tidak enak. Ini nominal ya, dan kata kerja kan. Nominal negatif kan. My food is not delicious. It's not good. Jadi maksud saya itu nominal verbal kalau jijiran itu kayak gini. Nominal itu dia lebih menambah sense of meaning. Verbal, apakah sebuah paragraf boleh verbal semua boleh, tapi kalau ada nominal lebih baik, jadi kayak dia itu nambah makna itu. Nah, bisa masakannya kayak apa sih? Bisa seperti itu ya. Satu lagi berani ya, berani. Saya bangun siang jam 6 sore. Nah, sore ini dingin, airnya sangat dingin, jadi saya tidak mandi. Wake up at 6 PM ya, ini aja. Sore ini dingin. This evening is cold. Airnya sangat dingin. Is very cold. Jadi so then saya tidak mandi. Berarti verbal negatif, so I don't take a bathroom. Kalau bedroom tempat tidur, kalau bathroom kamar. Jadi kayak gini maksudnya. Ini sampai sini konsepnya. Gak ada bayangan ya. Jadi kalau ngarang gak ada bayangan ya. Oke, terus yang terakhir tinggal satu slide aja. Ini.
ya present, tapi ada modal verbnya bagaimana. Nah, jadi misal modal verb itu kayak kata ini, kita pernah singgung dikit kemarin. Will, shall, future. Nah itu termasuk modal verb. Should itu seharusnya, can itu bisa, must itu kudu, should kudu nih, must itu kudu untuk positif. May itu boleh. Nah, kalau kalian menemukan ini, maka konsep rumusnya agak beda. Kita nggak pakai itu sama atas, udah beda cerita. Nah, tapi ini present ranahnya. Oke, subjek modal verb diikuti verb 1, nggak ada SES. Verb 1 original, siapapun subjek. Negatifnya subjek modal plus not plus verb 1. Nggak ada do, modal do plus gas, nggak ada. Ya, setelah modal ikuti apa ya, punya modal plus subjek plus verb 1. Jadi prinsipnya itu kayak gini. Bisa subjek modal ketemu verb 1. I can was a story, aku bisa posting cerita. Kalau yang posting Lisa sebagai she, maka Lisa can was a story tetap setelah can verb 1. Kalau can hilang, udah hilang, berarti kembali ke tadi Lisa, karena Lisa sebagai she doyan S, maka Lisa post story. Karena ada modal verb itu menghalangi subjek dan verbnya berubah jadi SES ataupun maksudnya itu. Jadi bukan bisa can post pakai S, enggak ya. I can study English, Lisa can study, bukan Lisa can studies, karena modal wajib I ketemu verb 1. Gitu. Gak ada modal berarti balik ke setelan awal pakai S. Gitu maksudnya. Ini sih bawa gampang, kayak bilang I can use the phone. Aku bisa gunakan ponsel ini, bisa pinjam ponsel ini. Negatifnya I can not use the phone. Oke ya. Terus inovatifnya can I use the phone, bisa aku gunakan ponsel itu. Kalau jawabannya yes, I can. Jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Kalau I can, you should eat rice for breakfast. Ya, kau seharusnya makan nasi untuk sarapan. You should not eat rice for breakfast. Interrogatifnya, should you eat rice for breakfast? Apakah kamu seharusnya makan nasi untuk sarapan? Jawabannya yang ikutin pertanyaan. Kalau yes, I should. No, I should. 2 soal kita selesai. Aku akan membantu aku. Ya mau ujung-ujungnya kalau kok kamu bukan ada juga. Negatifnya maka I won atau I will not. I won. Interrogatifnya tidak di kita harus ikut pertandingan bola ini misalnya. Kita harus tandingin maka ini tambah mas. Terus informasinya tinggal mas haruskah kita ikut? Tinggal kayak gitu kok pakai juga tugas nggak berlaku gara-gara modal. Terus ini sama sesuatu sama tapi misalnya ini. Nah ini judul 100 bisa pakai apapun. Ini boleh ya Tuhan nanti tahu rupiah. Aku boleh pinjam 100. Negatifnya aku nggak boleh pinjam 100. Terakhirnya boleh pinjam 100. Terus apa yang bawa nilai
ya. Nah, seperti itu ya. Mau pakai kan juga sama, air buru ya sama, ujung-ujungnya memang tapi kalau ujung-ujungnya pinjam uang bisa ya, tinggal diatur aja bahasanya ya. Ya, ini besok diskusi thank you very much for your attention. See you next week. Next kita akan bahas past tense, masa lalu. Padahal kemarin habis diajak istilahnya bahas masa depan, saya ini diajak masa lalu lagi, nggak bukan dong ya, gitu ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masih ada past tense. Habis past tense kita tidak ada perfect selesai, jadi 2 kali lagi kita sudah selesai. Kita bisa lebih cepat. Karena yang penting tenses itu kan satu, kita paham konsep verbnya apa, perubahannya apa, sama subjek kalian paham tunggal jamak. Tenses cepat saya satu. Gak ada keterangan waktu jalan. Subjek verb kan sudah menunjukkan tenses. Keterangan waktu kan berarti kan dia cuma opsional ya. Kalau ada ya oke, kalau nggak ada ya udah. Subjek verb sudah menunjukkan tenses. Kata-kata mutiara hari ini pinjam 100 itu dapat nilai 100 enggak orang Lura ini oh iya Ya, hati-hati.